Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian rumus satu limit yang rumus satu itu isinya itu ialah limit x untuk 0 mendekati 0 dari fungsi x per sin x sama dengan 1 ataupun limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Oke, kita lihat pembuktiannya. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang di sini. Dari gambar di sini itu terdapat sebuah lingkaran dengan OB dan OA-nya itu merupakan jari-jari. Dan X itu merupakan sudut dari BOC dan sudut dari AOD. Nah, sekarang kita perhatikan dulu segitiga OCB yang ini. Bisa kita lihat di segitiga OCB. Nah, untuk rumus sin X sendiri itu kan merupakan demi atau depan per miring. Jadi, BC per OB. Nah, karena kita tahu OB ini adalah sebuah jari-jari, maka OB bisa kita pindahkan ke kiri dari bawah sini, kita pindahkan ke sini. Kemudian OB itu kan sama dengan jari-jari, maka kita ubah dengan L dikali sin X per BC. Oke. Selanjutnya yang cos X, yang kita tahu cos X itu kan sami atau samping per miring. Nah, sampingnya itu adalah OC. Miringnya itu adalah OB. Nah, maka cos X sama dengan OC per OB. Atau karena kita tahu OB itu adalah sebuah jari-jari, kita pindahkan OB-nya ini ke kiri, maka menjadi L dikali cos X sama dengan OC. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga OAD yang ini. Kita cari tan-nya. Tan X dari segitiga OAD itu adalah tan itu kan desa depan per samping. Maka depannya itu adalah AD, sampingnya itu adalah OA. Menjadi L dikali, karena OA, kita tahu OA itu merupakan jari-jari, kita pindahkan ke sini, maka jadilah L dikali tan X sama dengan AD. Lanjut, kita lihat sekarang ada 3 gambar di sini atau ada 3 luasan, yaitu luasan pertama adalah segitiga BOC, luasan kedua adalah join BOA atau OAB, dan luasan ketiganya itu adalah DOA atau OAD. Nah, kita urutkan berdasarkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, jadilah notasi ini, yaitu luas segitiga OBC lebih kecil dari join OAB, lebih kecil lagi dari luas segitiga OAD. Nah, sekarang kita masukkan rumus luas segitiga dan luas joinnya. Rumus dari segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita tahu setengah adalah rumusnya, alasnya itu merupakan OC. Kita tahu OC itu tadi adalah R dikali cos X. Kemudian tingginya itu BC. Kita tahu BC itu adalah ini, R dikali sin X. Kemudian kita masukkan rumus luas join X per 2pi dikali PL kuadrat, yaitu luas segitiganya. Selanjutnya kita masukkan rumus luas segitiga di OAD, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya adalah rumusnya, alasnya kita tahu OA itu adalah jari-jarinya yaitu L, dan tingginya itu adalah DA. Seperti kita tahu DA atau AD itu adalah L dikali tan X. Maaf, ini saya kurang L di sini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat 1/2 di masing-masing ruas, jadi kita bisa coret 1/2-nya dihilangkan. Kemudian di sini di masing-masing itu ada 2 L. Ini ada 1, 2, ini ada 2 bisa kita coret, ini ada 2 bisa kita coret. Kemudian ini pi 1/pi dikali pi, maka bisa dicoret menjadi 1. Sehingga menghasilkan persamaan ini. Cos X dikali sin X
menjadi X lebih kecil dari X, kemudian menjadi tan X sisanya yang ini. Nah, kemudian kita kalikan semuanya dengan 1 dikali sin X. Nah, cos X sin X dikali 1 per sin X menjadi cos X. Kemudian X dibagi 1 dikali 1 per sin X menjadi X per sin X. Kemudian tan X. Tan X itu kan sama saja dengan sin per cos. Kita coret sinnya menjadi 1 per cos X. Nah, setelah itu di masing-masing ini, di masing-masing 3 ini, kita tambahkan limit X mendekati 0. Agar kita mengetahui. Nah, kita tambahkan limit X mendekati 0, limit X mendekati 0, dan limit X mendekati 0. Kita tahu, kita masukkan nilai X ini ke dalam cos X. Kita tahu cos dari 0 itu adalah 1. Ini kita biarkan saja karena kita tidak bisa menghitung ini. Kita masukkan ini, 1 per cos X. Kita tahu cos X itu adalah 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Jadilah ini 1. Nah, dari situ, dari hasil notasi ini kita tahu bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1, maka juga limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Ya, jadi itulah untuk pembuktian rumus 1 dari saya kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya lanjutkan ke rumus 2 di teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Karim dari kelas 12 MIPA 5 absen 21 akan menjelaskan rumus kedua, yaitu limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1 dan limit mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa dibuktikan. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa cos X kali sin X lebih kecil dari X dan lebih kecil daripada tan X. Yang kita dapatkan dari persamaan berikut ini kita dapatkan dari pembuktian rumus pertama sebagai dasarnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita kalikan dengan 1 per tan X. 1 per tan X, di mana akan menjadi cos X kali sin X dibagi 1 dikali 1 per tan X lebih kecil dari X per tan X lebih kecil daripada tan X per tan X. Di sini kita bisa mengetahui bahwa 1 per tan X kita akan ubah menjadi sin cos per sin, berarti menjadi cos X kali sin X dikali cos X per sin X. Sini kita bisa coret sin X. Selanjutnya 1 per tan X, X per tan X-nya tetap. Dan tan X per tan X akan menghasilkan 1. Lalu selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X. Kita langsung limitkan. Limit X mendekati 0 cos kuadrat X lebih kecil daripada X per limit X mendekati 0 X per tan X dan kurang dari 1. Kita bisa mengetahui bahwa cos X adalah 0 dan jika dikuadratkan akan tetap 0. Cos 0 sama dengan 1, apabila kita kuadratkan hasilnya akan tetap 1. Maka menjadi 1 kurang dari limit X mendekati 0 sama dengan X per tan X
kurang dari 1. Maka dari pertidaksamaan berikut ini bisa kita simpulkan bahwa X per tan X akan sama dengan 1. Dikarenakan berada di antara 1, kurang dari 1, dan lebih dari 1. Jadi jawabannya adalah 1. Dan dikarenakan hasilnya 1, maka tan X per X pun akan menghasilkan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Nurfalak, absen 36 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan terkait rumus ketiga dari limit trigonometri, yaitu limit sin AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan limit AX per sin BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B. Begitupun dengan limit tan AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan limit AX per tan BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B. Rumus ini dapat dibuktikan dengan cara limit sin AX per AX dengan X mendekati 0, berapakah hasilnya? Hasilnya dapat ditentukan dengan cara pemisalan, yang mana Y merupakan pemisalan dari AX. Maka sin AX per AX atau AX-nya diganti dengan Y, menjadi sin Y per Y. Kemudian Y mendekati 0 merupakan substitusi X mendekati 0 ke Y sama dengan AX. Maka hasilnya Y sama dengan 0. Kemudian dari bentuk rumus sebelumnya bahwa bentuk ini menghasilkan hasil angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 dengan sin AX per AX sama dengan 1. Kemudian bagaimana dengan koefisien yang berbeda? Limit AX per sin BX dengan X mendekati 0 dapat dicari dengan mengalihkan dengan 1. Di sini 1 misalkan dengan B per B, karena koefisien dari sin BX merupakan B. Kemudian dilakukanlah sifat komutatif perkalian yang mana AX dikali B sama dengan BX dikali A. Kemudian perkalian limit dapat dipisahkan menjadi limit BX per sin BX dengan X mendekati 0 dikali limit A per B dengan X mendekati 0 menghasilkan 1 dikali A per B, hasilnya A per B. Yang mana A per B ini dapat ditemukan dari fungsi limit yang konstanta, maka hasilnya pun konstanta itu sendiri. Kemudian limit BX per sin BX dengan X mendekati 0 hasilnya 1 merupakan persamaan dari yang sebelumnya, yaitu yang ini. Begitupun dengan bentuk selanjutnya, yang mana sin di sini tempatnya berada di fungsi AX. Maka dari itu, pengkalinya pun menjadi A per A. Sehingga selanjutnya dilanjutkan dengan cara yang sama, menghasilkan A per B. Begitupun dengan limit AX per tan BX, karena koefisien B ini berada di tan, maka pengkalinya pun B, yang mana selanjutnya dilanjutkan dengan cara yang sama menghasilkan A per B. Begitupun dengan limit tan AX per BX dengan X mendekati 0, karena koefisien dari tan itu sendiri yaitu A, maka pengkalinya pun
A per A, sehingga menghasilkan A per B sama seperti bentuk-bentuk sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa limit sin AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B, limit AX per sin BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B, kemudian tan AX per BX dengan limit X mendekati 0 yaitu hasilnya A per B, dan yang terakhir, limit AX per tan BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B. Jadi, cara tersebut membuktikan bahwa rumus ini bisa digunakan untuk soal-soal nanti. Secara tidak langsung, di sini seakan-akan sin ini bisa kita coret menghasilkan A per B. Begitupun dengan yang lainnya, sin ini bisa dapat coret, tan ini dapat dicoret, tan ini dapat dicoret, menghasilkan koefisiennya yaitu A per B. Seakan-akan dicoret, walaupun sebenarnya bukan dicoret. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Udan Tedudon, absen 2 dari 12 IPA 5. Saya merupakan anggota kelompok 5 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus kelima. Saya akan memberikan pembuktian mengenai rumus terkait. Oke, rumus tersebut berbunyi limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Begitu pula juga dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Oke, akan saya bagi menjadi 4 bagian, di mana rumus pertama yaitu limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan A per B. Di sini saya kali dengan AX per AX dan juga BX per BX yang bernilai 1. Sehingga jikalau kita ubah-ubah, kita bagi pembagiannya, perkaliannya, sehingga bernilai sin AX per AX dikali BX per sin BX kali AX per BX. Di mana jikalau kita menelisik kembali kepada rumus 1, di mana sin X per X atau X per sin X bernilai 1. Meskipun di sini tertulis AX, tapi variabelnya tetap sama. Nilai atas dan bawah bernilai sama. Oleh karena itu, sin AX per AX menjadi 1, begitu pula dengan BX per sin BX menjadi 1. Menyisakan AX per BX, kita coret X-nya sehingga menjadi A per B. Untuk persamaan kedua, yaitu limit X mendekati 0, tan AX per tan BX sama dengan A per B, saya kali kembali dengan AX per AX dan juga BX per BX, sehingga kita ubah kembali bernilai tan AX per AX kali BX per tan BX dikali AX per BX. Di mana kalau kita kembali pula ke rumus 1, yaitu tan X per X, begitu pula juga dengan X per tan X bernilai 1. Oleh karena itu, menyisakan AX per BX, kita coret X-nya sehingga bernilai A per B. Lanjut kepada persamaan ketiga, yaitu limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Saya kali kembali pula dengan AX dan juga BX, sehingga sin AX per AX dan juga BX per tan BX dikali AX per BX. Di mana kalau kita menelisik kedua nomor sebelumnya, sin AX per AX bernilai 1, begitu pula juga dengan BX per tan BX bernilai 1. Menyisakan AX dan BX sehingga bernilai A per B. Lanjut kepada persamaan nomor 4, yaitu limit X mendekati 0, tan AX per sin BX dikali AX dan juga BX bernilai tan AX per AX dikali BX per sin BX, sehingga menyisakan pula AX per BX sehingga bernilai A per B.
Jikalau kita tanya apakah boleh pembagiannya kita ubah sedemikian rupa sehingga bernilai 3 ini, jawabannya adalah boleh. Terutama jikalau berniat untuk menyederhanakan, di mana kita mengetahui tan X per X per tan X, begitu pula juga dengan sin X per X, dan juga X per sin X bernilai 1. Oleh karena itu, keempat rumus ini dapat dibuktikan dengan sedemikian rupa, di mana jikalau kita ingin menyederhanakan lebih lanjut lagi, maka limit X mendekati 0 sin AX per sin BX bernilai sama juga dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX, begitu juga dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX, dan juga limit X mendekati 0 tan AX per sin BX, akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu A per B. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Zabeh Utama dari kelas 12 MIPA 5 ingin menjelaskan tentang pembuktian dari rumus kelima limit trigonometrik. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu X min C. Karena kita misalkan, maka limit X-nya itu menuju 0. Nah, ini dimisalkan menjadi Y ya, bukan 0. X menuju 0, kita tulis ulang sin A Y besar per B Y besar. Setelah itu kita kalikan dengan A kali Y per A kali Y. Kita kalikan nggak apa-apa, soalnya A per Y per A per Y itu sama dengan 1. Setelah itu kita ubah, geser yang AY menjadi di BY dan B menjadi AY. Limit X menuju 0 sin AY per AY dikali AY per BY. Kemudian ada bentuk sin AY per AY itu sama dengan 1. Nanti seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi limit X menuju 0. Lebih mudah kita pisahkan terlebih dahulu ya. AY per B nya kita pindahkan ke belakang. AY per BY limit X menuju 0 sin AY per BY. Sin AY per AY. Ini itu hasilnya menjadi 1 ya. AY per BY kali 1 sama dengan AY per BY. Berarti ini sama. Ini AY per BY, ini kita coret menjadi A per B. Pembuktiannya benar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.